Ujar Tuhan kepada Mikail, hai Mikail, berikan rezeki kepada orang itu sekian. Karena dia silaturahim, ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ditakdirkan Allah matinya mati kada baik, tapi karena dia silaturahim dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi mati yang baik. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, rawahul Bukhari. Ujar Nabi, kada akan masuk surga orang yang qati'un ini. Kada masuk surga. Walaupunnya ahli ibadah, walaupunnya ahli Quran, walaupunnya ahli salawat, walaupun ketujuh nuntut ilmu, tapi kada peduli dengan keluarga, kada bakal masuk surga. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita anugerah, taufik, hidayah dan inayah. Dengan demikian kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang mulia dan berharga ini, marilah kita bersama-sama mengkaji satu bab dalam kitab akhlak, yaitu bab silaturahim. Silaturahim dalam agama Islam hukumnya adalah wajib. Orang-orang yang melakukan silaturahim akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang memutus hubungan silaturahim, maka orang ini telah melakukan satu dosa besar di antara dosa-dosa besar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Silaturahim hukumnya wajib bagi setiap muslim karena banyaknya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga silaturahim. Dan memutus silaturahim, memutus hubungan keluarga adalah dosanya besar karena banyak sekali ancaman-ancaman, kutukan-kutukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang memutus keluarga itu. Nah, oleh karena itu sangatlah perlu kita kaji bersama-sama pada malam hari ini tentang apa itu silaturahim dan apa itu memutus rahim. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama yang kita kaji adalah apa itu rahim. Silaturahim itu bahasa Arab, namun sudah diindonesiakan. Silaturahim. Padahal itu asalnya adalah bahasa Arab. Nah, siapa-siapa orangnya yang disebut rahim itu, sehingga kita bisa menjaga hubungan dengannya. Maksud menjaga hubungan ini adalah hubungan yang lebih dekat, hubungan yang lebih akrab dibanding yang di luar daripada rahim itu. Nah, para ulama terbagi 3 kelompok
tentang rahim itu siapa. Kelompok pertama yang namanya rahim itu adalah orang-orang yang haram nikah. Itu yang namanya rahim. Siapa-siapa orang yang haram nikah dengan kita, kakak kita, adik kita, mama Rina kita, dan sanak abah kita, dan sanak mama kita. Nah itu orang-orang yang haram nikah dengan kita, itulah rahim kita. Nah menurut pendapat ini, anak paman bukan rahim, sepupu bukan rahim, karena boleh kawin dengan kita, boleh nikah dengan kita. Nah ini satu pendapat ulama. Pendapat ulama yang kedua, yang namanya rahim itu adalah orang yang mewaris. Yang kita bisa mewaris dengan inya bisa mewaris dengan kita. Itulah rahim. Nah kalau kelompok ulama yang ini berarti keluarga di pihak mama kita bukan rahim. Karena kelompok dari pihak mama kita kada mewaris dengan kita. Pendapat ulama yang ketiga, ini yang paling kuat di antara beberapa pendapat tadi, yang namanya rahim itu adalah seluruh keluarga baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu kita. Itulah rahim. Baik yang boleh dinikahi atau yang tidak boleh dinikahi, baik yang mewaris atau yang kada mewaris, itulah yang namanya keluarga. Jadi termasuk mama Rina kita, anak mama Rina kita, cucu mama Rina kita, itu rahim. Jadi siapapun yang terhubung dengan kita pula, itulah rahim. Sepupu sekali rahim, sepupu dua kali rahim, sepupu tiga kali masih rahim. Nah pendapat inilah pendapat yang paling kuat, bahwa yang namanya rahim itu mencakup yang dari pihak abah, dari pihak mama sampai seterusnya. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi inilah orang-orang yang kita wajib menjaga agar selalu terhubung, agar selalu kontak. Dan itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang muslim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Apa bentuknya silaturahmi itu? Yang bila kita lakukan ini, maka kita sudah melakukan kewajiban kita. Yang namanya silaturahmi itu macam apa? Oleh para ulama dijelaskan bahwa yang namanya silaturahmi itu macam-macam bentuknya. Satu, ujar para ulama, yang namanya silaturahmi itu ziaratuhum, mailangi mereka. Nah, mailangi mereka. Kita bailang ke rumah kakak, bailang ke rumah adik, bailang ke rumah paman, bailang ke rumah acil, bailang ke rumah kula, itu namanya adalah silaturahim. Nah, seapa sekali kita bailangi ini, itu kan ada ketentuannya. Yang penting kita jangan sampai disambat orang kada pernah bailang. Sidin itu juga kada bisa mailangi aku, berarti sidin telah memutuskan silaturahmi. Jadi jangan sampai kita disambat kada pernah mailangi, atau jarang sekali mailangi. Nah jadi orang yang namanya berkeluarga itu disuruh saling ilang mailangi, saling ziarah. Nah ini menjaga silaturahmi ngarannya. Tidak ditentukan sekali seminggu, sekali sebulan, sekali setahun, tergantung tempat dan keadaan. Yang penting kita kada pernah meninggalkan mailangi ini.
Yang kedua yang namanya silaturahmi itu adalah istidafuhum, menjamu mereka, mengundang jamuan makan kepada mereka. Nah, kita kiau paman kita undang kula-kula kita, suruh ke rumah, kita jamu mereka. Nah, ini silaturahmi. Berapa kali setahun kada ada batasan. Yang penting ada kita sewaktu-waktu, ada ke lapangan, ada kemudahan, kita undang kula-kula kita berkumpul di rumah kita. Bagi yang mampu kita beri makan mereka, kita beri jamuan mereka. Nah, itu silaturahmi. Yang ketiga bentuk silaturahmi itu adalah as-su'alu an halihim, menanyakan keadaan. Kita takunakan kayak apa keadaan sepupu kita yang di sana. Kita takunakan kayak apa keadaan kemanakan kita yang di sana. Kita kirim salam kepada kula-kula kita. Itu silaturahim. Adalah bisa kula di Madura misalnya. Pernahkah kita kirim salam lawan inya? Pernahkah kita menguntak lawan inya? Nah, bila kita pernah kirim salam kepada inya, kita pernah menguntak menanyakan kabar-kabarnya, maka itu silaturahim. Yang keempat, i'ta'uhum, memberikan mereka sesuatu, imma sadaqah wa imma hadiah. Nah, setahun sekali kita beri sedekah bagi yang punya kemampuan. Setahun sekali atau 6 bulan sekali atau berapa sekali kita kirim kepada kula-kula kita, baik sedekah atau hadiah. Ini namanya adalah silaturahim. Yang kelima, musyarakatuhum fi afrahihim wa ahzanihim, bersama-sama mereka dalam kesenangan dan kesusahan. Kita ada melihat, ada mengetahui kula kita dapat kesenangan, kita pun ikut senang. Kita tahu kula kita dalam kesedihan, kita ikut sedih. Nah, ini bentuk silaturahim. Yang keenam, jar para ulama, iyadatu mardahum, mengilangi yang garing. Ada kula kita garing, diilangi, itu silaturahim. Yang ketujuh, ittiba'u janaizihim, mengiringi jenazah mereka, mengantarkan jenazahnya ke kubur. Itu silaturahim. Yang kedelapan, ijabatu da'awatihim, mengabulkan menolaki saruan mereka. Kita disarui selamatan oleh kula kita disarui ini, kita tulak ke sana, silaturahim. Yang terakhir, ad-du'a ulahum, mendoakan bagi mereka. Nah, inilah bentuk-bentuk daripada silaturahim yang disuruh oleh Allah dan Rasul kepada kita berataan ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu ayyumadda lahu bi umurihi wa yuwassa alaihi bi rizkihi wa yudfa anhu mitatassu falyattaqillah wal yasil rahimah. Nah, ujar Nabi kita, siapa hendak dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, dijauhkan dari jahat mati, hendaklah dia takwa kepada Allah dan silaturahim. Ini Nabi kita mengatakan siapa yang hendak panjang umur, hendak luas rezeki, hendak mati dalam keadaan baik, maka silaturahim. Kayak apa silaturahim tadi? Ya, nang kayak tadi. Kita ilangi marina, kita ilangi sepupu, kita ilangi siapa. Itu kita sudah melaksanakan silaturahim. Bagi yang ada punya kemampuan rezeki, kita beri sedekah, beri hadiah kula-kula, itu silaturahim. Nah, orang yang mengamalkan silaturahim ini dipanjangkan Allah umur. Yang asalnya Allah
memberitahu kepada Israel bahwa orang ini dicabut nyawanya minggu ini, dirubah oleh Allah. Karena dia silaturahim. Ini Allah sudah menyuruh Israel, mandat sudah keluar, orang ini dicabut hari Jumat ini nyawanya. Tapi karena orang ini silaturahim, beilang lawan acilnya, beilang lawan pamannya, beilang lawan kakaknya. Nah ini bisa dirubah oleh Allah. Perintah kepada Israel, jangan dicabut Jumat ini, Jumat tahun kain aja. Karena berkat silaturahim. Jadi orang-orang yang suka silaturahim ini, orang yang menjadikan silaturahim sebagai amalannya, wiridnya, itu dipanjangkan Allah umur. Diluaskan rezekinya. Ujar Tuhan kepada Mikail, hai Mikail, berikan rezeki kepada orang itu sekian. Karena dia silaturahim, ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ditakdirkan Allah matinya mati kada baik, tapi karena dia silaturahim, dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi mati yang baik. Nah oleh karena itu silaturahim ini adalah merupakan satu amaliyah yang sangat dituntut dan dianjurkan dalam agama kita. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi yang ngarannya wirid itu bukan hanya baca Quran sajuz sehari, bukan hanya dalail sahizib sehari. Itu bukan hanya itu wirid. Kita mengatur waktu, mengilangi marina si A kita ilangi hari Jumat, marina yang B kita ilangi hari ini, marina yang di sini kita diulah wirid. Itu pun merupakan satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, ayyul a'mal ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling disukai Allah? Ujar Nabi, al-imanu billah, beriman dengan Allah. Summamah, kemudian apa wahai Rasulullah? Ajar Nabi, silaturrahim. Nah silaturrahim, artinya ini silaturrahim satu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang menjadikan silaturrahim ini sebagai wirid, nah sebagai wirid, itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, orang-orang dahulu, orang-orang saleh dahulu, mereka menjadikan silaturrahim ini pekerjaan. Karena kalau habis hari ini, hari Jumat, berhilang ke sana. Karena Jumat yang akan datang, giliran mengilangi ini. Jumat akan datang, mengilangi kakak nang di sana. Jumat yang akan datang, mengilangi ini. Dijadikan wirid, dijadikan amalan. Nah orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda, wa man ahabba an yukhaffif Allah azza wa jalla anhu sakaratil maut falyakun li qarabatihi wasula wa biwalidayhi barra. Ujar Nabi, siapa hendak mati itu nyaman, siapa hendak mati itu kada sakit, maka ujar Nabi, hendaklah dia rajin-rajin silaturahmi, rajin-rajin silaturahmi dan berbakti kepada orang tua. Orang-orang yang mengamalkan silaturahmi ini matinya kada sakit, matinya nyaman. Nah ini disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silaturahmi, menjaga hubungan keluarga, hukumnya adalah pada dasarnya wajib. Orang-orang yang tidak mau silaturahmi, ini orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah oleh karena itu, dengan demikian kita jadikan silaturahmi ini merupakan amalan kita, amalan yang kita pentingkan, amalan yang kita utamakan sebagaimana amalan-amalan lainnya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau silaturahmi itu hukumnya wajib, maka qat'ur rahim, memutus keluarga itu kabirah,
min kabairi dzunub, dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena diancam laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat orang-orang yang memutus tali keluarga ini. Nah, macam apa bentuk orang-orang yang memutus keluarga? Jangan-jangan kita ini memutus keluarga selama ini. Nah, orang yang memutus keluarga itu pertama ada mubalatihim, tiada peduli dengan mereka. Tidak peduli. Ada sepupu garing, kada tahu. Ada Marina masuk rumah sakit, kada tahu. Ada Marina hendak berangkat kemana, kada tahu. Kada peduli urusan keluarga. Nah, ini qat'ur rahim. Orang yang silaturahim itu orang yang selalu mencari tahu keadaan keluarga. Kayak apa si Anu, kayak apa anaknya, kayak apa mamanya. Itu orang silaturahim. Kalau qat'ur rahim ini kada peduli. Nah, ada mubalatihim, pertama kada peduli dengan mereka. Ini disebut sudah qat'ur rahim, memutus silaturahim. Yang kedua, ada muijabati da'awatihim, kadang menolaki saruan mereka ma'al imkan padahal bisa. Sapupo besaruan bapak antinan kada tulak. Sapupo mahaul kada tulak. Sapupo betasmiyah kada tulak. Padahal kawah gitu tulak, cuma kada mau tulak. Aur ini, aur itu, sibuk ini, sibuk ini. Nah, ini sudah dicap qat'ur rahim, memutus tali keluarga. Adamu ijabati da'watihim. Yang ketiga, adamu i'taihim ma'itai ghairihim. Tiada memberi kepada keluarga yang lain diberi. Ini sama pada perlu. Boleh berbagi apakah, berbagi duit kah, berbagi nasi bungkus kah, orang diberi pula kada. Ini namanya qat'ur rahim. Nah, ada muziyaratihim ma'aziyarati ghairihim, kada mailangi pula, orang diilangi. Kawan-kawan rancak aja diilangi. Kenalan-kenalan kata dia hilang, tapi kalau bayang lawan pula, kada mau. Nah, ini qat'ur rahim, memutus silaturahmi. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, rawahul Bukhari. Ujar Nabi, kada akan masuk surga orang yang qati'un ini. Kada masuk surga. Walaupunnya ahli ibadah, walaupunnya ahli Quran, walaupunnya ahli salawat, walaupun ketujuh nuntut ilmu, tapi kada peduli dengan keluarga, kada bakal masuk surga. Dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi itu dikisahkan atau kisah kenyataan. Ada orang sugih naik haji pada zaman dahulu. Nah, sampai di Mekah, orang sugih ini begitu parak masanya wukuf di Arafah, banyak membawa duit. Ini duit ini ngalih dibawa ke Arafah kan ihram, mandak duit. Tengah malam panggil, wahai fulan yang saleh, di mana ikan mandak duitku? Kada ada menjawab. Kada ada menjawab. Esok siang datangi pulang lawan tuan guru. Sudah tadi Kasumul Zamzam memanggil sidin, kada ada menjawab sidin. Udah tuan guru ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba ikan berangkat ke negeri Yaman. Di sana ada sumur Barhud di Yaman itu. Sumur Barhud ini adalah kumpulan roh-roh ahli neraka. Coba ikan malam ke sana panggil. Nah, orang ini berangkatlah ke Yaman.
Sampai tengah malam di Yaman panggilnya di sumur baru, wahai fulan yang saleh, di mana ikan mandak duitku? Sekalinya menjawab, duit ikam aku andak di bawah tangga. Ujar orang saleh ini. Jadi jarang naik haji tadi kenapa pian takabar hud sini andaknya? Ini kumpulan roh-roh ahli neraka. Pian ini orang saleh ahli ibadah. Kenapa pian di sini? Ujar orang saleh itu menjawab, aku bujur ahli ibadah, aku bujur ahli Quran, aku bujur ahli salawat, tapi aku ada sebuting salah di sisi Allah. Apa salahku? Aku kadang memperdulikan adingku perempuan. Aku ada bisa ading bibinian, kadang aku perdulikan, kadang aku urusi. Karena aku sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menyatakan benarnya sabda Nabi, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutus tali keluarga itu. Walaupun ahli amal, walaupun ahli salawat, tapi lawan keluarga kada peduli, kada akan masuk ke dalam surga. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nabi SAW bersabda, fala yuqbalu amalu qati'i rahimin. Tidaklah diterima Allah amal orang yang memutus keluarga itu. Ayo aja baca Quran sebanyak-banyaknya, sembahyang tahajud sebanyak-banyaknya, naik haji umrah sebanyak-banyaknya, tapi kalau lawan keluarga kada peduli, kada akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dengan demikian kita mengetahui betapa pentingnya silaturahim. Maka hendaklah silaturahim ini kita jadikan amal kita. Kita mailangi marina itu bukan sia-sia. Itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mailangi sepupu kita, pahalanya sangat besar di sisi Allah. Nah, oleh karena itu silaturahim ini hendaknya kita jadikan wirid, kita jadikan amalan kita yang mesti kita kerjakan, baik tiap minggu kah, baik tiap bulan kah. Yang penting kita ada punya wirid dalam hidup ini. Wirid apa? Wirid silaturahim. Nah, yang kita laksanakan setiap waktu yang kita tentukan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan demikian Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita hidayah, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa silaturahim, untuk menjaga kerukunan di antara keluarga-keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wala aqu minkum wal hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.